Segelas bertiga FM Podcast. Tok 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 tok. Elo cokot kuncung kencing. Kali ini kisah pewayangan. Wayang, 4 tokoh wayang bucin demi ayang. Yang pertama ada Abimanyu, melakukan sumpah palsu demi ayang. Abimanyu adalah putra dari Arjuna yang memiliki istri bernama Siti Sundari. Dalam situasi yang telah memiliki istri, Abimanyu jatuh cinta pada Dewi Utari, putri dari Prabu Maswapati atau lebih dikenal dengan nama Prabu Durgandana. Kadang bucin dengan Dewi Utari dan ingin memilikinya, Abimanyu nekat melamar Dewi Utari dan mengaku jika dirinya masih perjaka. Awalnya Dewi Utari nggak percaya, lalu Abimanyu melakukan sumpah dan berujar, "Dewi Utari, saya masih perjaka. Jika tidak percaya, saya berani mati ditusuk 1000 pisau," kata Abimanyu. Percaya dengan sumpah Abimanyu, Dewi Utari pun bersedia dinikahi. Celakanya saat Dewi Utari hamil terjadi perang Batara Yudha, dan Abimanyu meninggal di medan perang dengan 1000 tusukan pedang, sama persis seperti sumpah yang pernah diucapkannya dahulu ketika meminang Dewi Utari. Belajar dari Abimanyu, cinta dengan ayang boleh, tapi nggak perlu sampai berbohong dan membuat sumpah palsu demi mendapatkan ayang. Lagi pula cinta tak harus memiliki. Lanjut, Ekalaya bertarung sampai mati demi ayang. Ekalaya atau lebih dikenal dengan nama Palgunadi dalam kisah Mahabharata adalah Raja Paranggelung. Istrinya sangat cantik bernama Dewi Anggraini. Suatu ketika Arjuna menggoda Dewi Anggraini, namun Dewi Anggraini gak mau dan mengadukan perbuatan Arjuna kepada suaminya, yaitu Ekalaya. Namanya juga suami yang bucin kepada istri, ayang semata wayangnya Ekalaya tentu saja marah mendengar perbuatan Arjuna. Gak pakai pikir panjang, Ekalaya bertempur dengan Arjuna demi menjaga harga diri istrinya. Sayangnya dalam pertempuran tersebut Ekalaya kalah dan meninggal. Meski begitu, setidaknya Ekalaya telah membuktikan cintanya kepada sang istri dan bersedia mati demi ayang Dewi Anggraini. Petro babak belur dihajar Kurawa karena ayang. Prabu Kresna pernah berjanji kepada Petro akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Dewi Prantawati kepadanya. Ketika sang Dewi sudah dewasa, Petro menagih janji kepada Prabu Kresna, namun mendapatkan jawaban yang pahit. Dewi Prantawati akan dinikahkan dengan Raden Lesmana. Mengetahui kenyataan pahit tersebut, Petro jelas marah besar dan gak terima dengan sikap Prabu Kresna. Meskipun berstatus pemimpin, Prabu Kresna gak boleh sesuka hatinya dan ingkar janji. Namun sikap Petro ini justru dianggap lancang oleh para Kurawa. Petro dianggap gak mematuhi pimpinan. Akhirnya Petro dihajar oleh Kurawa dan melarikan diri ke hutan Wanapringga. Di sini ia bertemu dengan Gandarwa Raja Swala yang kemudian membantu mengubah wujud Petro menjadi kesatria Bambang Sukma Ngalemboro. Dengan tampang yang gagah, Bambang Sukma mendekati Dewi Prantawati dan berhasil membuatnya jatuh cinta. Di sisi lain, Kurawa tahu kalau Bambang Sukma sejatinya adalah Petro yang buruk rupa. Para Kurawa kemudian menghajar Petro. Pertempuran sengit terjadi antara Kurawa dan Bambang Sukma. Dalam pertempuran tersebut, Bambang Sukma yang ganteng berubah jadi wujud Petro lagi. Kurawa kemudian memperlihatkannya kepada Dewi Prantawati. Namun bukannya pergi meninggalkan Petro, Dewi Prantawati justru tetap bersama Petro. Dewi Prantawati nggak mandang fisik. Beliau kemudian memilih Petro dan menolak Raden Lesmana. Babak belur dihajar Kurawa nggak masalah asalkan Petro bisa bersama ayang Dewi Prantawati. Kebucinan Petro akhirnya happy ending. Yang kelima, Wisanggeni berjuang untuk ayang meski dilarang ayah sendiri.
Wisanggeni adalah anak dari Arjuna. Wisanggeni jatuh cinta kepada Dewi Mustikawati. Masalahnya ketika melamar sang Dewi, ternyata ada 3 laki-laki lain yang siap menjadi pesaingnya. Bingung mau milih suami yang mana, Dewi Mustikawati lalu membuat sayembara. Siapa yang berhasil membawa Cupu Manik gambar jagat akan menikah dengannya. Karena cintanya yang luar biasa kepada Dewi Mustikawati, Wisanggeni menyanggupi sayembara tersebut dan meminta bantuan kepada ayahnya. Sayangnya Arjuna menolak dan nggak memberikan restu kepada Wisanggeni. Kadung cinta, Wisanggeni tetap ingin menikahi Mustikawati meskipun tanpa restu bapaknya. Akhirnya terjadilah pertarungan antara anak dan bapak. Perkelahian tersebut kemudian berhasil dilerai Prabu Kresna. Kasihan dengan Wisanggeni, Prabu Kresna membantunya mendapatkan Cupu Manik gambar jagat yang kemudian diserahkan Wisanggeni kepada Dewi Mustikawati sebagai simbol rasa cintanya yang dalam. Oh banget kisah Wisanggeni. Nah itu cerita 4 tokoh wayang yang bucin demi ayang. Ada yang babak belur, ada yang mati demi ayang. Demikian podcast Segelas Bertiga FM kali ini. Tok jagat goncang gonceng. Segelas Bertiga FM podcast. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.